the business stops. Juga. Lebih parah lagi. Tapi intinya jarang yang saya lihat ya. Orang bisa membesarkan bisnisnya pada saat mereka melakukan multiple bisnis sekaligus. Lain kalau orang itu adalah investor. Ya. Okay. Tapi bisnisnya kan investment. Iya. Kalau dia bisnisnya investment, dia harus investasi di beberapa bisnis untuk membangun portfolio yang bagus. Tapi kan bukan dia yang menjalankan bisnis itu. Tapi kalau lu menjalankan 5 bisnis sekaligus, emangnya lu punya waktu bisa menjalankan 5 bisnis sekaligus gitu. Tanpa tim gitu, wah celaka ini orang. Itu related dengan kalimat gue yang pertama, direction is more important than speed, bro Faisal. Oke? Iya, betul. Oke. Hadir Pak Budi Isman, semoga jumpa lagi di Kota Padang. Gue dari Padang tuh. Terima kasih. Mudah-mudahan gue bisa. And growing customer in the middle of bubble. How to keep and growing customer in the middle of bubble launching product. How to find very UVP. Thank you, Suhu. Sebetulnya konsep utama itu adalah bagi saya ya, yang selalu saya sampaikan di dalam workshop saya atau dalam sharing saya adalah bagaimana kita mengidentifikasi ya bisnis kita ada kategorinya yang tepat itu, kita mencari sebetulnya celah di mana problem-problem yang belum ada solusinya. Nah, dari situlah sebetulnya kita bisa memulai ya memberikan solusi yang tepat dengan memberikan value yang tepat gitu ya. Nah, value-nya UVP atau USP-nya pun tentunya sesuai dengan kekuatan kita, ya, kelebihan kita dan juga goals kita jangka panjang. Kita tuh mengapain sih kan gitu ya. Jadi kalau value yang ingin kita tanamkan itu adalah value misalnya berbagi, ya mungkin itu yang menjadi direction ya. Kembali tadi itu soal directionnya kita. Jadi value-nya kita itu harusnya menjadi directionnya dari bisnis kita atau brandnya kita itu. Tapi bagi saya sih mencarinya itu carilah misalnya di kategori bisnis yang Anda jalani itu celah-celah di mana ada problem-problem ya yang belum ada solusinya yang cocok, yang pas. Di situ Anda bisa mendapatkan sebetulnya kesempatan-kesempatan. Walaupun banyak orang mengeluarkan produk-produk baru atau jasa-jasa baru, tetap aja ada peluangnya. Asal kita bisa menggali lebih dalam di situ. Oke. Siap Pak, salam dari Rex Marindo. Weh, Bro Rex, saya besok nih kayaknya sama dia nih. Bisnis apa yang cocok Pak setelah corona ini modal hanya maksimal 20 juta? Doni Suzuka. Jual masker. Enggak, gue bercanda. Sebetulnya apapun modalnya kita itu bukan persoalan. Lu jangan pikir soal modal. Jadi banyak sekali pebisnis yang besar-besar itu nol modal, tapi pakai modal orang lain. Jadi kalau kita sudah mulai berpikir, nah ini kan kesalahan yang menurut saya juga fatal. Kita pengen berbisnis, lalu kita karena hanya punya duit 20 juta, maka kita memulainya dari 20 juta. Salah. Berarti kalau menurut saya sih. Situ ya? Menakar ya, paling ditakar. Itu sama dengan karena kita nggak kuliah, maka kita hanya bisa jadi tukang sapu. Ya mimpi kita jadi tukang sapu aja, ya sudah. Nah akhirnya kita jadi tukang sapu. Nah makanya mimpi kita tercapai, jadi tukang sapu. Gitu ya. Jadi harusnya, lu mau jadi apa sih? Lu pengen apa? Kalau soal modal lu ada sekarang ini 20 juta, nggak ada masalah. Kapan perlu cari partner yang punya 1 triliun nantinya. Gitu ya. Cuman kalau kita mulainya dari, gue punya 20 juta itu bagaimana nih? Apa yang bisa saya lakukan? Ya boleh juga sih, tapi harus punya dulu yang goals yang besarnya. Kembali, goals yang besarnya itu apa? Jangan ini yang membatasi kita. Karena modal itu menurut saya paling nomor 3. Oke. Pak Budi, pandemi kan belum berakhir. Kapan kita panggil lagi karyawan yang sudah kita rumahkan? Kubis.tv. Ya terserah. Gue udah pengen jawab tapi gue tahan kok. Iya, bagi gue sih terserah. Kalau mau melanggar PSBB silakan, ya dia tanggung sendiri gitu ya risikonya. Ya benar sih. Jadi yang lebih tahu tentang bisnis ya lu sebenarnya. Kalau pandemi belum akhir, kapan kita panggil lagi karyawan? Mau lu karyakan dia dari rumah, pakai WFH dan sebagainya. I think you have to be creative. Kubis.tv. Ya, betul.
Pak, gimana caranya bisa mempunyai suksesor? Saya sudah 12 tahun usaha, tim puluhan, tapi semua masih tergantung saya, padahal saya butuh waktu untuk ngembangin usaha. Ya, caranya simple, cari orang yang bagus, Anda didik dia, itu jadi suksesor Anda. Berarti yang 10 orang itu belum Anda rekrut dengan baik, karena sama 12 tahun belum bisa menggantikan Anda. Berarti ada problem dari input dari orang-orang Anda. Artinya orang-orang yang masuk itu bukanlah orang-orang yang bisa menggantikan Anda. Jadi kalaupun Anda punya cuma 10 orang, ya minimal Anda carilah satu orang atau duanya yang kualitasnya juga bagus gitu ya. Walaupun mungkin masih muda dan segala macam, dan didik mereka ya. Cukup 5 tahun Anda didik mereka seperti Anda, mulai mereka itu bisa mungkin calon-calon suksesor Anda. Tapi kalau tidak, ya itulah persoalan yang paling utama. Gap antara owner, founder itu dengan karyawannya jauh banget. Karena mereka juga merekrut orang ya juga jauh banget gitu. Jadi perbaiki input dari orang-orang Anda. Itu jalan satu-satunya, nggak ada lagi. Kecuali lu beli nih. Lu beli dari luar kan. Nah, kayak transfer fee kan, transfer bola gitu. Nggak ada orang dari akademinya, ya udah cari yang jadi. Tapi cari yang jadi mahal. Dan juga mungkin karakternya dan budayanya belum tentu cocok dengan kita. Ngena banget nih materi-materi yang disampaikan. Semoga bisa ketemu langsung dengan Pak Budi. Banyak teman-teman saya sudah menceritakan sepak terjang beliau. Terima kasih. Iya. Jangankan terjang, sepaknya dulu lo rasain. Pak Budi, bagaimana cara kita berbau / kerja sama dengan atasan yang karakternya kalau diajak ngobrol baru ngobrol karena susah mendapatkan chemistry-nya. Ya, itu namanya managing upward namanya. Ya. Jadi kita hanya banyak belajar managing downward. Kita belajar jadi manajer, bagaimana mengelola anak buah. Tapi nggak banyak orang mengajarkan bagaimana kita mengelola bos kita. Padahal itu adalah salah satu skill untuk Anda menjadi sukses. Nah, cara mengelola bos bagaimana? Ya mengenal mereka. Mengenal mereka itu apa? Mengenal sifat mereka. Mengenal hobi mereka, mengenal apa yang mereka suka dan tidak suka, mengenal misalnya mereka pendiam atau nggak ada orang yang pendiam selamanya, ya. Cuman mungkin tidak interested aja, tidak interest. Ini gue kasih contoh, babe gue ya dulu, ya orangnya itu pendiam banget. Dan semua teman-teman gue waktu SMA dulu itu kalau ke rumah gue takut banget tuh lihat babe gue tuh, pendiam, mukanya itu kayak mau makan aja tuh. Tapi ada satu teman gue, namanya si Muksin. Itu asal dia datang ke rumah, gue lihat dia udah ngobrol lama. Wah, serius banget dengan babe gue tuh. Sambil ketawa-ketawa sama babe gue. Jadi pada heran nih, loh kok bisa ya itu si Muksin itu ya sama. Padahal tuh semua orang takut sama dia dan nggak berani. Dia pendiam banget. Ternyata apa? Karena ada interestnya babe gue itu di bidang pendidikan. Karena dia memang dosen. Nah, jadi si Muksin ini asal ketemu babe gue, selalu bertanya, minta pendapat soal pendidikan. Cocok. Begitu dia, malahan nggak bisa di stop babe gue kalau ngobrol soal pendidikan. Nah, begitu kita sudah kenal seperti itu sekali, babe gue langsung sudah merasa, malahan waktu asal ada teman gue tuh datang, bukannya dia datang ke babe gue yang naik, Mesti sini, kita ngobrol lagi. Teman gue yang malah pusing sendiri. Wah gila nih, gue harus dengerin babe lu lagi nih soal pendidikan. Tapi ini contoh yang real ya, contoh yang real itu salah satu cari apa persamaannya. Ada juga nih gue punya bos ya, gue pendiam, orangnya kasar, orang Texas 2 meter gitu ya. Itu kata-kata yang keluar tuh hanya yang 4 words itu aja, FUCK itu aja. Kalau itu semua orang takut sama dia. Tapi gue tahu salah satu yang hobinya apa, main golf. Nah karena dia hobinya main golf, jadi saya selalu cerita soal golf gitu dengan dia gitu. Gue pelajari tuh Tiger Woods itu bagaimana, siapa, dia main di mana. Nah, dia gue pura-pura nanya aja, kemarin gue lihat tuh di CNN tuh Tiger Woods menang ini ya. Padahal gue dulu kagak ngerti tuh Tiger Woods itu siapa. Oh,
lu penggemar golf juga, dia langsung tanya, ya bisa lah main-main dikit, oh langsung ngajak kau main gitu segala macam. Nah sejak itu kita menjadi teman pada semua orang takut. Jadi itu salah satu cara yang paling gampang sebetulnya, cari interestnya ya dia, bukan interestnya kita. Karena sama dengan menjual. Menjual itu kita nggak menjual barang, tapi mencari solusi untuk dia. Ah itu sih mungkin. Thank you, Pak. Ini ada satu lagi, bisnis tren untuk 5 tahun ke depan kira-kira bidang apa? Wah, sebetulnya banyak banget ya. Jadi tidak ada kita mengatakan bidangnya apa. Lebih banyak yang gue lihat begini. Apapun kategori bisnisnya, sebetulnya itu punya kesempatan untuk tumbuh. Memang ada sebagian kategori yang lebih cepat tumbuh dibandingkan yang lain, ya. Nah, tapi yang lebih penting bagi gue itu adalah bagaimana kita melihat situasi yang sekarang ini mempengaruhi kategori-kategori bisnisnya. Jadi misalnya begini, ya. Katakanlah misalnya kita punya hotel yang sekarang kondisinya sangat-sangat susah, ya kan itu. Tapi bukan berarti bisnis hotel nggak akan berkembang, toh. Karena mungkin situasinya sekarang cuma nanti setelah selesai misalnya urusan virus ini, mungkin bisnis hotel itu sudah mulai melakukan perubahan karena menyesuaikan diri dengan mungkin ketakutan orang untuk masuk ke hotel yang mungkin tidak bersih. Mungkin karyawannya mungkin tidak memakai alat-alat yang bisa menjamin mereka tidak kena bakteri dan virus. Sehingga kalau Anda mau maju bisnisnya tetap hotel, maka Anda harus menyesuaikan diri dengan mungkin perilaku dan keinginan konsumen itu. Nah, sehingga dengan begitu Anda mungkin berbeda dengan yang lainnya, sehingga Anda masih bisa tumbuh. Begitu juga dengan makanan gitu ya. Kalau makanan itu tadi orang sudah melakukan perubahan, banyak orang yang pengen dari rumah, sekarang pengen masak sendiri, ya mungkin kita mencampurkan bisnis kita dengan mengembangkan misalnya food from home atau ready to cook makanan misalnya atau frozen, kita campur. Jadi itu yang lebih penting bagi saya daripada yang mana sih yang bisa bertumbuh atau tidak. Secara umum bisa kita lihat sih kemana arah ekonomi kita, mungkin di sana mungkin akan kita fokuskan. Tapi apapun bisnis kita sebetulnya masih bisa tumbuh menurut saya, asal kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang yang akan berakibat dampaknya jangka panjang. Oke. Thank you, Pak. Ini ada satu lagi. Kalau definisi sukses, apakah akan berubah di era new normal, Pak? Sukses itu dari dulu nggak ada satu kata. Masing-masing kita yang menentukan suksesnya apa. Okay. What are you willing to sacrifice first if things get worse? What will you sacrifice last and how can you keep it until the end? Wuih, orang nanyanya keren juga. Yang saya tidak mau sacrifice adalah my faith and my goal, my purpose. Sisanya sih bisa kita sesuaikan. Oke. Very good. Oke. Pak Budi, kalau akselerasi bisnis lebih baik dengan cara apa? Kolaborasi atau kerjakan sendiri? Ya, zaman sekarang kolaborasi itu bagus banget ya, karena banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kerjakan sendiri, itu pertama ya. Tapi yang kedua, sekarang ini banyak bisnis-bisnis model baru yang sudah memakai konsep yang namanya shared economy, ya, ekonomi berbagi. Makanya timbul disruptor seperti Airbnb, seperti Gojek, ya, Grab, ya, Uber, ya, Alibaba dan segala macam. Itu adalah sebetulnya konsep-konsep bisnis yang mendisrupt bisnis model yang lama karena adanya keinginan orang untuk berbagi. Misalnya Airbnb berbagi kamarnya, berbagi rumahnya ya. Yang tadinya itu hanya kosong, sekarang sebetulnya bisa disewa misalnya dan segala macam ya. Jadi menurut saya tadi itu apa ya pertanyaan yang anehnya itu berikutnya katanya tadi? Dikerjakan sendiri atau berkolaborasi? Ya, tadi makanya tadi itu. Kalau konsepnya bisnis disruptor itu kan kolaborasi sebetulnya. Antara orang yang punya misalnya kamar, yang ada orang yang pengen melakukan itu, kemudian ada orang penengahnya, kolaborasi. Mengerjakan sendiri itu, ya, pertama resikonya bagi saya adalah investasi yang cukup besar. Risknya juga kita akan tanggung sendiri. Jadi kalau boleh dipilih, mungkin untuk awal-awalnya kita bisa saja mengerjakan sendiri, ya.
Tapi begitu kita mau berkembang ya untuk lebih cepat, mungkin kolaborasi adalah salah satu opsi yang bagus. Kecuali Anda merasa Anda bisa melakukan semua dan Anda punya sumber daya untuk melakukan semua. Itu pun tetap belum tentu saya mau gitu. Oke. Pak, nih si J. Abdul nanya lagi nih. Apa yang paling Ya. penting untuk memilih suksesor, Pak? Karena saat ini mencari orang tim yang loyal sangat susah. Berapa kali yang sudah saya ajarkan akhirnya berhenti dan pindah ke kompetitor. Ya, loyalitas itu memang penting ya, tapi bagi saya lebih penting adalah kompetensinya. Karena kalau Anda hanya mencari orang yang loyal, banyak sekali orang yang loyal itu adalah orang yang tinggal di perusahaan Anda, tapi dia nggak kompeten. Karena dia nggak bisa mencari pekerjaan lain di tempat lain. Jadi dia loyal tetap di situ gitu. Tapi lo dapat orang-orang yang sisanya aja gitu. Karena Itu yang bahasanya bagus-bagus itu gila keluar. banget, dia loyal tetap di situ. Aduh, Iya kan? Karena dia nggak ada kesempatan, dia nggak laku di luar. Jadi dia loyal lah di situ. Ya kan itu. Jadi bagi gue sih loyal itu oke lah, itu number 2 lah ya. Tapi Open lu and cari flexible. Open and flexible. cari yang loyal ya banyak yang loyal, tapi nggak kompeten semuanya. Karena mereka juga nggak laku di luar, nggak ada yang mau terima dia gitu. Oke. Oke, Pak, 2 more question, Pak ya. Waktunya udah mulai Ya, mendekati habis. oke. Wait. Bagus nggak Pak ketika melakukan pekerjaan tapi sudah memikirkan ketika opsi A gagal, kita sudah punya opsi B, C, dan D. Antara mengurangi resiko gagal dan takut gagal di depan customer. Di dalam perencanaan itu biasa ada memang plan A, plan B. Ya. Tapi yang minimal dalam mindset itu nggak boleh. Jadi kalau saya sih, persiapan kita harus ada plan A worst case. Tapi dalam actionnya kita harus really fokus bahwa ini pokoknya gue nggak pantang menyerah. Jangan-jangan takutnya saya itu, kita membuat plan A, B, C itu hanya sebagai alasan kita aja. Karena kita sudah tahu sebetulnya ini nggak bisa juga toh. Sehingga gue punya alasan, nih ada punya alasan. Itu nggak jalan. Ya, karena nggak mau berusaha untuk melakukan itu, determination untuk fokus ke sana itu enggak. Jadi akhirnya ya ada alasan, excuse buat ada plan A lagi, ada plan B, ada plan C gitu ya. Itu gue harus akuin, Pak. Itu sifat gue dulu bertahun-tahun begitu sampai gue sadar ternyata gue risk avoidance. Cuman alasannya bikin worst case scenario melulu. Jadi, iya. Jadi begitu gue sadar gue tuh tipe risk avoidance, gue shift dulu berarti risk taker. Nah, udah lupa tuh yang namanya plan A, plan B. Plan A hajar terus. Urusan kalau gagal baru nyari plan B, ntar dulu gitu. Yes, lo ingat gak cerita soal misalnya burning the bridge atau burning your ship, ya? Jadi kalau orang misalnya lu mau pejuang prajurit lu misalnya betul-betul berjuang dengan ada, lu kapal lu masuk ke situ ke pantai, abis itu lu bakar tuh kapal nggak bisa balik dia. Sekarang apa? Lu nggak ada lagi, no turning back. Lu harus lawan itu musuh-musuh lu kan. Tapi kalau ada juga kapal itu berdiri di situ, ada 2, jadi kalau ya udah, wah ini gue bisa balik lagi nih. Kalau gue nggak bisa, jadi setengah hati gitu ya. Ini ada one more. Sebentar. Ketiknya panjang. Lo yang ketik-ketik panjang, gue jadi nggak enak nih sama lo Pade. Fajar Sodik. Mas Budi, saya bikin bisnis apparel. Targetnya Muslim Millennial Urban. Usaha patungan. Saran dong mindset yang bisnis saya dengan target di atas. Jujur saya nggak sengaja jadi CEO dari komisaris disuruh. Ya. Saran saya adalah resign aja jadi CEO ya. Cukup jadi founder aja. Karena kalau sudah mengatakan bahasa jujur saja saya hanya disuruh itu. Sekarang pertanyaannya, Anda niat nggak pengen jadi CEO? Mau nggak belajar jadi CEO? Kalau itu sudah nggak ada, mending bicara dengan komisaris dan shareholder Anda, cari orang yang lebih kompeten. Karena once Anda sudah nggak ada kelas itu dan Anda merasa terpaksa atau karena disuruh, ya habis sudah. Habis sudah itu. Awesome advice. Barometer sukses itu seperti apa? Minang tadi dijawabin, setiap orang barometer suksesnya beda-beda. You have to define. Oke, Pak. Now I have to stop the questions. Thank you so much, guys. Pak, pesan penutup, Pak, for every person who is watching, for every one of you, please listen to this carefully now. Oke. Terima kasih ini kesempatan. Jadi mungkin final word saya adalah untuk menjadi entrepreneur itu
memang harus punya karakter-karakter yang bisa membuat kita menjadi maju. Semua orang sebetulnya punya kesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur. Tinggal kita mempelajari karakter-karakter mana yang kita kuat, mana yang belum kuat, dan kita memperbaiki karakter itu kalau memang kita sudah punya goals yang jelas dulu ya, dan juga punya passion untuk jadi entrepreneur. Tanpa itu, saran saya adalah bekerjalah dengan orang dulu ya sampai Anda punya beberapa karakter dan perbaiki itu, baru Anda kembali pengen jadi pengusaha. Itu mungkin final words dari saya, Bro Neil. Boy, thank you so much, Pak Budi. Oke. Kayaknya nanti Sama-sama. bulan Juni saya nodong Pak Budi lagi untuk season 2. Siap. Dengan senang hati. Okay. Tapi actually I have an idea, Pak. Bapak kenal Pak Yongki juga kan? Yongkinya Nielsen. Kenal. Ya, tahu. Gue mau gabungin Pak Budi, Pak Yongki, terus si Yuswo Hardi juga udah kenal kan? Ya tahu dong, ya Siwo. Ya, Siwo sama si Profesor Bayu Idisonja. Kayaknya seru tuh Pak, kita ngobrol berlima seru tuh. Boleh. Ya, siap saya itu. Itu pakai Zoom aja tuh, keren tuh. Oke guys. Iya. Thank you so much Pak Budi. Thank you so much for your valuable time. Thank you. Sama-sama. God bless you. God bless your family. Thank you for all the kindness, for all the amazing advice. Thank you so much. God bless you. Guys, jangan lupa. Thank you. Sampai ketemu ya. Yeah. Thank you. Thank you guys. Thank you. Alright. Thank you Sunil. Bye. Tunggu selfie dulu Pak. Smile Pak. Ya udah capek.